Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deandro Daniel Marbun Banjarnahor dengan NIM C1 D123.053. Di sini saya akan menyelesaikan tugas, em, yaitu di mana saya disuruh untuk membuat slide dan menjelaskan mengenai bab 6 negara hukum dan penegakan hukum. Ini untuk em, melunasi tugas dari kewarganegaraan. Yang terhormat terlebih dahulu kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Budi Arianto SHMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara hukum dan penegakan hukum yang ada di buku bab 6 kewarganegaraan. Langsung saja kita masuk ke materi. Baik, apa itu negara hukum? Negara hukum adalah bentuk ideal suatu negara yang menempatkan hukum sebagai alat pengendali kekuasaan dalam negara hukum. Seluruh penyelenggaraan negara harus mengikuti norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang. Konsep ini juga menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa pandang bulu. Konsep negara hukum itu menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi saya ini merupakan suatu hal yang dimana kekuasaan itu harus dibatasi agar tidak merugikan daripada masyarakat. Next. Lalu berikutnya adalah dasar hukum Indonesia sebagai negara hukum. Dan pada 3 poin yang setelah saya ambil itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, lalu Pancasila sebagai dasar moral dan etika, sistem hukum berorientasi pada keadilan sosial. Saya memahami bahwa Indonesia secara resmi dan konstitusional telah memproklamasikan dirinya sebagai negara hukum. Dalam penerapannya, sistem hukum tidak hanya bersandar pada aturan norm formal, tapi juga nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan, moralitas, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan dasar hukum Indonesia sebagai negara itu sendiri itu seperti yang sudah saya sebutkan poin-poinnya, itu adalah keberadaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Itu membuat sistem hukum Indonesia itu unik karena tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tapi juga eh, memuat nilai moral dan sosial. Prinsip ini memastikan bahwa hukum di Indonesia itu tetap berkeadaban. Lalu next, ciri-ciri negara hukum ya. Yang pertama adalah supremasi hukum. Hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara. Semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada peraturan yang berlaku sehingga tidak ada yang dapat bertindak sewenang. Lalu yang kedua adalah persamaan di depan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil, baik dalam hak maupun kewajiban. Lalu ada pembagian kekuasaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kekuasaan itu harus dibatasi agar tidak memberatkan daripada masyarakat. Dan kekuasaan negara itu dibagi menjadi legislatif, ya seperti yang kita tahu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tidak terpusat pada satu lembaga, pembagian ini mencegah penyalahgunaan wewenang. Lalu yang keempat adalah peradilan yang independen. Independen. Lalu itu artinya lembaga peradilan bekerja tanpa tekanan atau intervensi pihak manapun. Hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta secara objektif. Lalu berikutnya adalah perlindungan HAM. Dan perlindungan HAM itu adalah hak asasi manusia, di mana negara wajib melindungi hak asasi setiap warga negara. Semua kebijakan dan penegakan hukum harus menjamin martabat dan kebebasan dasar manusia. Lalu berikutnya, tujuan negara hukum. Nah, kita sudah tahu tadi ciri-cirinya apa, lalu kita harus masuk ke tujuan negara hukum. Nah, tujuannya apa nih? Yang pertama adalah menjamin kepastian hukum. Negara hukum itu bertujuan memastikan bahwa aturan jelas, tetap, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat merasa aman karena setiap tindakan memiliki dasar hukum yang pasti. Karena adanya kepastian dalam sebuah eh, tindakan hukum itu harus ada kepastian, ya. Jadi tidak adanya peraturan yang tidak jelas, lalu yang nggak ditetapkan atau tidak dapat diprediksi itu harus membuat masyarakat itu harus aman dan adanya kepastian itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang kedua adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, seperti
kita jelaskan tadi sebelumnya itu di mana kekuasaan itu harus tidak banyak orang dapat. Jadi menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan aturan yang mengikat, negara hukum membatasi keuangan pejabat dan lembaga negara agar tidak bertindak semena-mena atau melampaui batas. Lalu yang berikutnya adalah melindungi HAM. Tujuan utama lainnya adalah menjaga dan menjamin hak asasi negara hukum, warga negara. Hukum memastikan setiap orang mendapat perlindungan atas hak hidup, kebebasan, dan martabat sebagai manusia. Lalu berikutnya adalah mewujudkan keadilan sosial. Hukum digunakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang adil, seimbang, dan tidak memihak. Tujuannya agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Jadi adanya keadilan sosial itu menjamin adanya keselamatan atau pastinya adil di tengah-tengah masyarakat. Jadi tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan. Dan ya seperti yang kita tahu negara hukum itu ya pasti untuk melindungi warga negara dari segala hal atau aturan yang tidak jelas. Jadi hukum itu untuk meluruskan pedang yang tumpul ke atas. Jadi agar kita bisa lebih lurus, agar tidak tumpul ke atas gitu. Berikutnya, apa itu penegakan hukum? Yang pertama adalah melibatkan aparat dan masyarakat. Penegakan hukum ya, itu aparat dan masyarakat. Proses ini tidak hanya bergantung pada polisi, jaksa atau hakim, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat dalam menaati hukum dan melaporkan pelanggaran. Jadi kita tidak harus bergantung pada polisi, jaksa, dan hukum. Tetapi juga kita harus sebagai masyarakat, kita harus taat apa itu hukum dan bagaimana cara melaporkan pelanggaran. Jadi selagi tidak ada polisi di lokasi kita di mana kita sudah, misal kita berada di sebuah masalah yang kita butuh penegakan hukum, misal kayak contoh polisi, tapi kita tidak harus bergantung pada polisi, tapi kita harus bagaimana kita peran masyarakat itu untuk menangani masalah. Misal teman sebelah atau tetangga kita mengalami kecurian motor nih, curanmor. Kita sebagai warga negara, kita harus paham bagaimana cara menangani orang yang terkena curanmor dan misalnya pelakunya udah ketangkep. Kita harus bagaimana caranya kita itu eh, tidak melakukannya sendiri gitu kayak kita ninju nih orang yang melakukan curanmor sendiri. Kita harus em, membuat solusi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini tanpa ada kekerasan, tidak adanya bertindak sendiri gitu. Lalu yang kedua, proses memastikan hukum dijalankan. Penegakan hukum adalah upaya agar setiap aturan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya tertulis dalam peraturan. Jadi ya itu tadi, hukum itu harus dijalankan, tapi banyaknya kasus-kasus sekarang banyak kayak hanya hukum yang dijelaskan gini 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 gini, hukumnya gini, hukumnya gitu, tapi untuk tindakan nyata di tidak ada dijalankan. Jadi itu menjadi sebuah problem di negara kita, di mana aturan itu dianggap sebagai hal yang sepele atau hal yang bisa diubah oleh siapapun, even orang yang ada di atas, maksudnya pemimpin. Lalu berikutnya, ya, berorientasi pada keadilan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak, sehingga penegakan hukum tidak hanya mengikuti prosedur, tapi juga menjunjung nilai keadilan yang substansial. Jadi hal ini, di mana keadilan itu harus diwujudkan di tengah-tengah banyaknya masyarakat di Indonesia. Itu merupakan sebuah keliruan di mana banyaknya masih masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan yang selayaknya yang dia harus dapatkan, hak atau kewajiban yang dia harus dapat sebagai warga negara, karena kita seringkali dikorup atau di istilahnya itu kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang setimpal atau di mana keadilan itu untuk kita sebagai warga. Contoh simpel untuk warga-warga yang terkena banjir di daerah Padang, Aceh, dan Sumut itu mendapatkan bantuan dari negara-negara luar yang saking baiknya untuk mendonasikan dari segala pihak, mendonasikan untuk warga Sumatera. Itu menandakan bahwa negara itu kurang melek kalau negara kita itu memang benar-benar butuh bantuan dan
warga negara itu harusnya bantu warga, warga bantu warga, dan seharusnya pemerintah itu harusnya bercermin dari negara-negara luar di mana negara luar membantu, tapi negara sendiri, pemerintah sendiri tidak membantu warga-warga yang ada di Sumatera. Even Elon Musk yang dikabarkan itu memberikan donasi berupa Starlink ya, produk Jaya sendiri yaitu Starlink internet gratis untuk warga yang terdampak banjir di daerah Sumatera, namun tidak tersalurkan dengan keluarga yang terdampak gitu. Jadi sehingga keadilan itu tidak ada di mana warga negara yang masih terkena bencana yang dimana membutuhkan bantuan, tapi malah dikorup, malah diambil, malah di diambil gitu kayak 20.000 per jam itu sangat banyak, apalagi kalau kita bisa beli kota itu 36.000 ada yang 28.000 per bulan. Itu saking parahnya korupsi yang ada di Indonesia, saking butuh duitnya di Indonesia, itu menurut saya keadilan masih susah untuk ditegakkan, dan even orang penegakan hukum itu sendiri seperti aparat masyarakat itu masih susah. Next, prinsip penegakan hukum. Dan yang pertama, ini saya ambil foto kerinci ya. Yang pertama adalah kepastian hukum. Dalam penegakan hukum, saya melihat bahwa kepastian menjadi fondasi utama agar setiap aturan dapat diterapkan secara konsisten ketika hukum jelas dan tidak berubah-ubah. Masyarakat dapat memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan tanpa kebingungan. Lalu yang kedua adalah keadilan. Bagi saya keadilan berarti menempatkan setiap orang pada posisi yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak sehingga proses hukum dapat berjalan secara objektif. Lalu kemanfaatan, penegakan hukum juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Artinya penerapan aturan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar membawa dampak positif seperti ketertiban, rasa aman, dan kesejahteraan sosial. Lalu berikutnya adalah transparansi. Saya memandang transparansi sebagai cara untuk membangun kepercayaan publik. Proses hukum harus terbuka dan dapat dipantau sehingga masyarakat mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan apa dasar pertimbangannya. Lalu yang berikutnya adalah akun akuntabilitas. Prinsipnya menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dengan akuntabilitas penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan dan di integritas lembaga hukum dapat dijaga. Berikutnya, unsur-unsur penegakan hukum. Yang pertama adalah aturan hukum. Saya memandang eh, aturan hukum sebagai dasar utama yang menentukan batas perilaku masyarakat. Tanpa aturan yang jelas, proses penegakan hukum tidak akan memiliki arah yang tidak bisa dijalankan secara konsisten. Lalu juga adalah aparat penegakan hukum. Aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang seperti saya jelaskan tadi, itu memegang peran penting dalam memastikan aturan-aturan benar-benar diterapkan. Mereka menjadi pelaksana yang mengawasi, menindak, dan memutuskan perkara sesuai ketentuan. Lalu juga ada sarana dan prasarana, itu menurut saya adalah penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan fasilitas yang memadai seperti teknologi, gedung, gedung pengadilan, maksudnya sistem administrasi, hingga sumber daya manusia yang kompeten. Lalu juga ada kesadaran masyarakat, kesadaran hukum masyarakat itu menjadi sebuah unsur yang sangat menentukan ya, sangat ditentukan. Ketika masyarakat memahami dan menghargai hukum, proses penegakan menjadi lebih mudah karena tercipta budaya patuh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Next, aparat penegak penegak hukum di Indonesia. Yang pertama adalah Polri. Saya melihat Polri sebagai lembaga yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum pada tahap awal, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan sebagai tindak pidana. Lalu kedua adalah Kejaksaan. Kejaksaan berperan melanjut proses hukum melalui penuntutan, jaksa memastikan perkara yang sudah disidik diproses sesuai prosedur hingga dibawa ke pengadilan. Pengadilan itu menjadi sebuah tempat yang menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan putusan. Hakim berfungsi sebagai menilai bukti, mempertimbangkan fakta, dan memberikan keputusan yang adil. Lalu KPK menjalankan tugas khusus ya dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini menangani kasus-kasus korupsi yang besar, melakukan pencegahan serta mengawasi penyelenggara.
negara. Lalu berikutnya adalah lembaga HAM. Lembaga seperti Komnas HAM yang memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap terjamin. Mereka menerima lapor pelanggaran HAM, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian. Lalu berikutnya adalah proses penegakan hukum. Yang pertama adalah penyelidikan. Pada tahap ini, aparat mencari informasi awal tentang adanya dugaan tindak pidana. Fokus saya melihat tahap ini sebagai proses menemukan petunjuk awal sebagai masuk ke penyidikan. Lalu berikutnya adalah penyidikan. Penyidikan, tadi penyelidikan, sekarang penyidik. Itu mengumpulkan bukti lebih lengkap, memeriksa aksi, dan menentukan tersangka. Tahap ini bertujuan untuk memastikan tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Lalu berikutnya adalah penuntutan. Jaksa mengambil alih berkas perkara dari penyidik untuk diajukan ke pengadilan serta menganggap tahap ini sebagai proses resmi menuntut pelaku di hadapan hakim. Lalu persidangan. Pengadilan memeriksa perkara melalui pemeriksaan saksi, bukti, dan pembelaan. Hakim kemudian menilai semua fakta sebelum memutus perkara secara adil. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan, tapi ini memastikan hukuman atau tindakan hukum yang diputuskan benar-benar dilaksanakan. Lalu berikutnya, hambatan penegakan hukum. Nah, ini penting nih. Yang pertama adalah korupsi. Dan ini saya sangat senang sekali. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi menurut saya menjadi sebuah hambatan terbesar karena merusak proses penegakan hukum dari dalam. Ketika aparat bisa disuap, kebenaran sulit ditegakkan. Kedua, kurangnya integritas. Aparat yang tidak jujur atau tidak profesional membuat hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Integritas yang lemah berdampak langsung pada kualitas keputusan hukum. Lalu yang ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum. Itu masyarakat yang tidak memahami atau tidak peduli pada hukum akan cenderung melanggar aturan. Ini membuat upaya penegakan hukum semakin berat. Kita juga tidak hanya aparat yang bisa melakukan korupsi, tapi warga juga merupakan sebuah cerminan dari pemimpinnya. Kadang banyak SDM seperti itu. Lalu berikutnya adalah intervensi politik. Campur tangan pihak berkepentingan sering ya, lanjut. Intervensi politik itu campur tangan pihak berkepentingan sering mempengaruhi jalannya proses hukum. Menurut saya ini mengancam keadilan dan mengurangi independ independensi aparat. Lalu berikutnya adalah tumpang tindih regulasi. Itu adanya aturan yang saling bertentangan membuat penegakan hukum tidak konsisten. Kondisi ini menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum di lapangan. Lalu adalah negara hukum Pancasila. Menjunjung moral dan etika, saya melihat negara hukum Pancasila tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menekankan nilai moral sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan keputusan. Yang kedua adalah mengutamakan kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan menjadi pusat dalam penerapan hukum. Setiap tindakan hukum harus tetap menghargai martabat manusia. Berikutnya adalah keadilan sosial. Negara hukum Pancasila mengupayakan keadilan yang merata bagi seluruh warga. Bukan hanya keadilan formal, tapi juga keadilan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya adalah menegakkan kesejahteraan umum. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya memandang hukum dalam konteks ini sebagai sarana yang memastikan setiap warga mendapatkan kondisi hidup yang layak. Lalu berikutnya adalah contoh implementasi penegakan hukum. Pertama adalah penindakan hukum. Saya melihat upaya penindakan korupsi sebagai langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik. Proses ini dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, hingga persidangan pelaku korupsi. Lalu kedua adalah kejahatan cyber. Penegakan hukum dalam kasus cyber itu melibatkan investigasi digital untuk menangani kejahatan seperti peretasan, penipuan online, dan mencuri data. Aparat harus memiliki kemampuan teknis yang memadai. Berikutnya adalah penegakan hukum lalu lintas. Petugas menindak pelanggaran seperti tidak memakai helm atau melanggar lampu merah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Bagi saya, ini langkah yang sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Lalu berikutnya adalah perlindungan korban perdagangan manusia. Upaya hukum dilakukan dalam menyelamatkan korban, menangkap pelaku, dan memberikan pendampingan kepada korban. Ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia. Lalu berikutnya adalah peran warga negara.
Itu yang pertama pastinya kita sebagai warga negara harus mematuhi hukum. Saya memandang kepatuhan hukum sebagai kewajiban dasar ketika warga negara menaati aturan, stabilitas dan ketertiban masyarakat dapat terjaga. Lalu berikutnya adalah melapor pelanggaran. Warga memiliki peran penting dalam melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Langkah ini membantu aparat mendapatkan informasi awal untuk menangani kejahatan. Lalu berikutnya adalah menguasai aparat. Menurut saya, warga berhak dan perlu mengawasi kinerja aparat agar proses hukum berjalan transparan. Pengawasan ini mencegah penyalahgunaan wewenang, berpartisipasi dalam proses hukum. Lalu, ya, warga dapat terlibat melalui peran sebagai saksi, menjadi bagian dari lembaga masyarakat, atau mengikuti edukasi hukum. Partisipasi ini memperkuat budaya taat hukum di lingkungan sosial. Next. Kesimpulan. Kesimpulan dari yang dapat saya simpulkan dari bab 6 ini adalah saya menyimpulkan bahwa negara hukum itu merupakan pilar terpenting dalam kehidupan bernegara karena menjadi dasar terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Penegakan hukum hanya dapat berjalan efektif apabila sistemnya bersih dan dari korupsi, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan yang dijaga oleh aparat yang memiliki integritas tinggi. Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting melalui kepatuhan terhadap aturan, kesadaran hukum, serta keberanian untuk menguasai dan melaporkan pelanggaran. Bagi saya, hukum harus ditegakkan tidak hanya secara prosedural, tapi juga secara adil dan bermoral agar setiap kebijakan serta keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai kemanusiaan. Jika seluruh unsur ini diterapkan secara konsisten, maka negara hukum dapat terwujud secara nyata dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih karena sudah menonton presentasi saya dari awal sampai akhir. Akhir kata dari saya, terima kasih. Terima kasih.